نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat tema tentang faidah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyebutkan bahwa manusia memiliki dua kekuatan, quwwatul ilmiyah nadhariyah wa quwwatul ilmiyah iradiyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmu pengetahuan, dan yang kedua kekuatan ilmu pengamalan. Maka ilmu pengetahuan tidak akan sempurna tanpa adanya pengamalan ataupun praktek dalam kehidupan. Maka beliau menyimpulkan agar kedua kekuatan ini bisa menjadi satu padu dan menjadi sumber yang sangat kuat dalam kehidupan ini, beliau menyimpulkan dalam surat Al-Fatihah. Makanya tadi beliau menyebutkan di awal bahwa pembahasan ini adalah tentang tema yang terkandung, yaitu faedah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Beliau dalam kitabnya menyebutkan fakamalul insani wa sa'adatihi la tatimmu illa bimajmu'i hadhihi al-umur. وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. Maka kesempurnaan seseorang itu dan kebahagiaannya tidak akan rapi atau tidak akan sempurna kecuali meliputi beberapa umur perkara yang ada dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ketiga ayat ini merupakan pondasi awal bagi setiap orang yang beriman atau bagi setiap muslim, yang di dalamnya mengandung ma'rifatur Rabb Ta'ala, yaitu yang berisi tentang pengetahuan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengetahui asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tahu bahwa Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, sifatnya dan namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, dan Allah juga Malik, raja dari segala raja kelak, Yaumiddin, pada hari hisab. Nah, ketiga ayat ini menyimpulkan beliau dalam kitabnya bahwa inilah pondasi awal yang hendaknya ditanamkan kepada setiap manusia, setiap muslim. Lalu beliau melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini mengandung tentang ma'rifatut thariq al-musila ilaihi, yaitu jalan yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Iyyaka na'budu, dengan cara apa? Iyyaka na'budu, dengan cara menyembah atau mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah. Dan wa iyyaka nasta'in, dan tidak meminta pertolongan atau mencari perlindungan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah
aku meminta atau memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, inilah jalan ihdinas siratal mustaqim. Jadi setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepada Allah dan meminta tolong hanya kepada Allah, baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini beliau menyampaikan dalam kitabnya yatadammanu bayanu anna al-'abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa biistiqamatihi ala siratil mustaqim. Bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan keistiqomahan dalam beragama dan tidak akan menemukan hidayah dengan caranya sendiri kecuali dia istiqomah dalam menjalankan agama atau syariat Islam. Para ulama menafsirkan siratal mustaqim di sini yaitu adalah agama Islam. Dan ditafsirkan dalam Al-Qur'an bahwa siratal mustaqim di sini, jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam tafsir yang lain disebutkan seperti itu. Lalu beliau menyebutkan akhir dari surat Al-Fatihah ini bahwa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setelah meminta petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, baru Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ini mengakhiri dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini mengandung tentang penjelasan dua kelompok yang Allah sesatkan. Dan itu ada di zaman kita. Yang pertama Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi, kelompok yang pertama, yaitu termasuk al-maghdub, kelompok yang Allah benci dan Allah murka kepada mereka. Karena mereka mengetahui Alkitab, mereka memiliki kitab, lalu mereka tidak mengamalkan isinya. Maka Allah murka, maghdub. Ghairil maghdub, bukan kepada kelompok yang Allah benci, Allah murka. Waladdallin, dan jangan bawa kami kepada kelompok yang Allah sesatkan, kaum Nasrani. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Kitab-kitab mereka banyak diganti oleh para ulama-ulama mereka, uskup-uskup mereka. Sehingga isi dari kitab Nasrani itu sendiri tidak murni kembali. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan di akhir dari pembahasan tentang faidah dari surat Al-Fatihah, yang mana kesimpulan dari surat Al-Fatihah ini bahwa di dalamnya mengandung tentang asas ataupun pokok dasar keislaman seseorang, yaitu dengan 3 tauhid: tauhidul ar-rububiyah, tauhid ketuhanan, tauhidul uluhiyah, tauhid penghambaan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan tauhid asma dan sifat, yaitu tauhid meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah kandungan kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Lalu beliau, sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah, di akhir dari kitabnya, dari ulasan beliau menyampaikan bahwa fa'awwalu suratin rahmah. Awal dari surat Al-Fatihah itu mengandung rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Wa awsatuha hidayah, dan pertengahan dari surat Al-Fatihah, jika kita memperhatikannya, itu adalah hidayah. Kita meminta hidayah kepada Allah. Wa akhiruha nikmah, dan akhir dari surat Al-Fatihah itu adalah nikmat, kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mengapa? Karena di situ, di akhir dari surat Al-Fatihah ini adalah bahwa kita meminta kepada Allah untuk tidak termasuk kepada dua golongan tadi, kaum Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah beberapa kesimpulan dari faidah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, bahwa
ketika dua kekuatan, kuwatul amaliyatin nazariyah dan kuwatul ilmiyatin iradiyah, ya, ilmu pengetahuan dan pengamalan ini menjadi satu dalam praktek kehidupan kita, maka kata beliau kita akan menjadi orang yang sempurna dalam beribadah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya, dan diberikan kemudahan dalam segala usaha yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandul. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain, dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.